Cerita berlanjut di mana setelah ujian kenaikan kelas dan rapatnya para tetua di paviliun Dewa Laut kemarin. Keesokan harinya, Yu Hao dan Wang Dong pun langsung berlatih tipis-tipis. Di sana Wang Dong yang menyadari kalau kekuatan Yu Hao sudah meningkat pesat. Ia pun benar-benar sangatlah kaget dengan ROH pelindung keduanya. Tapi meskipun begitu, Wang Dong tetap mengingatkan agar Yu Hao berhati-hati karena takutnya Dai Hua Bin tak menyerah begitu saja. Yang pada akhirnya ia pun hanya berharap agar besok Yeoh bisa lulus dengan lancar di ujian divisi pemandu rohnya. Alhasil keesokan harinya di divisi pemandu ROH, ujian pun sudah dimulai. Di sana terlihat ada beberapa murid yang sedang menjalankan ujiannya, di mana ujiannya sendiri hampir sama seperti ujian kenaikan kelas di divisi ROH pelindung kemarin. Bedanya mereka harus bertarung melawan sesama murid menggunakan senjata pemandu rohnya masing-masing. Sampai pada akhirnya, Guru Fan Yu pun menyuruh Yu Hao untuk maju ke depan, karena memang khusus untuk ujian Yu Hao. Ia akan menghadapi 3 seniornya sekaligus, yaitu senior Kanjing, senior Sui Fan, dan senior Ling. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget, termasuk ketiga senior ini. Tapi Guru Fan Yu sudah yakin akan hal itu, yang membuat King Yuo versus Everybody pun tak bisa dilakukan. Di mana dengan bantuan dari teknologi pemandu Ron, mereka pun seolah-olah dipindahkan ke suatu tempat atau di map Miramar. Tentunya tanpa basa-basi lagi. Ketiga senior ini pun langsung menunjukkan kapabilitasnya. Di mana untuk senior Suivan, ia sudah berada di level 20 ke atas dengan 2 cincin rohnya. Senior Ling di level 20-an juga. Dan senior Channing sudah di level 30-an. Tak hanya itu, ROH pelindung mereka ini juga tergolong cukuplah unik, yaitu angin, bayangan, dan juga salju. Tapi lagi-lagi King Yuo tak gentar sama sekali, dan langsung mengeluarkan teknik keduanya, yaitu sebuah ilusi. Di mana Yuo mengeluarkan senjata yang sangat besar, yang bahkan membuat mereka pun sampai bertanya-tanya. Selain itu, karena ketidaktahuannya, mereka juga sampai bersembunyi dan tak mau meladeninya. Tapi jelas, teknik senjata ilusi tadi hanyalah tipu daya dari Yu Hao saja, karena memang di saat itu jugalah dengan mengandalkan sepatu cepatnya, Yu Hao langsung menyerangnya dengan jarak yang dekat. Sontak Guru Fan Yu yang melihatnya benar-benar cukuplah kaget. Melihat gaya bertarung Yu Hao yang memang tak bisa ditebak. Bahkan tak butuh waktu yang lama. Senior Sui Feng harus menjadi orang pertama yang dikalahkan. Dan harus keluar dari arena. Tapi hal itu malah membuat senior lain pun cukuplah marah dan mencoba menyerang Yu Hao secara bersamaan. Namun lagi-lagi, this is King Baginda Yu Hao, di mana dengan fleksibilitas dan kemampuan dari sektitannya, ia bisa dengan mudah menghindari semua serangan musuh. Bahkan ia juga menggunakan teknik gangguan spiritualnya untuk mengacaukan tembakan es dari senior Lin. Kemudian barulah gilirannya lah yang menyerang. Yang tanpa diduga, ternyata Yu Hao sudah mengkombinasikan alat pemandu rohnya dengan senjata rahasia dari sektetan. Alhasil dengan begitu, pertahanan dari dua senior pun seketika berhasil ditembus. Serta Guru Fan Yu lagi-lagi dibuat kaget dengan kombinasi senjata tersebut. Apalagi ketika senior Ling mencoba menyerang Yu Hao dengan teknik saljunya, Yu Hao masih memiliki Kaisar Bingbing selaku ROH pelindung keduanya yang bisa mengcounter serangan itu. Dengan ini senior Ling juga harus keluar dari arena. Jelas senior Ling sendiri sampai bertanya-tanya, kenapa ROH pelindungnya tak mempan sama sekali. Tapi di sana, Guru Fan Yu hanya bilang, kalau ROH pelindung kedua adalah es terbaik yang bisa mengcounter semua serangan es termasuk salju. Sementara di pertarungan, senior Chan Ying juga tak mau kalah, dan langsung mengeluarkan teknik keduanya dengan membentuk sebuah bayangan. Tapi sayang, dengan teknik mata spiritual yang dikombokan dengan Kaisar Bingbing, Yu Hao lagi-lagi mendominasi pertarungan, dan berhasil memberikan serangan balik. Dengan ini ketiga senior pun harus dikalahkan di tangan Yu Hao, yang membuat King Yu Hao pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Bahkan ia juga dinyatakan lulus dari ujian kenaikan kelas di divisi pemandu Ron. Sontak semua murid yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Yu Hao juga tidaklah bertingkah sombong, melainkan ia malah mengapresiasi lawannya tadi. Sama halnya dengan Guru Fan Yu, sebagai bentuk rasa bangganya, ia juga langsung menegaskan kalau Yu Hao ini sama seperti senior Caito, yaitu murid pribadinya. Kemudian di malam harinya Yuo pun kembali ke asramanya.
Tapi tanpa diduga, Wang Dong sudah menunggunya dengan kostum yang berbeda. Tak hanya itu, Wang Dong juga memberikan kostum barunya kepada Yu Hao dan akan mengajaknya ke tempat yang menarik yang ada di luar Akademi Rex. Sontak Yu Hao sendiri awalnya sedikit bertanya-tanya, mau kemana mereka pergi? Yang ternyata, Wang Dong berniat mengajaknya berkeliling di kota Shrek dan pergi ke Pavilion Yubao, di mana Pavilion Yubao sendiri sedang mengadakan acara harta karun atau acara khusus untuk murid inti di Akademi luar. Sejadi acara ini memang dikhususkan untuk Akademi Shrek, di mana para pedagang di kota Shrek akan berkumpul dan menjualkan barang-barang bagusnya seperti logam langka, alat pemandu ROH, dan bahkan tulang ROH kepada murid di Akademi. Tak hanya itu, Wang Dong juga mengatakan, syarat untuk lulus dari Akademi luar ini, ternyata mereka setidaknya harus memiliki 4 cincin, atau level 40 ke atas. Oleh sebab itulah, para pedagang sangat akrab dengan para Master Rong. Apalagi pembelian barang-barangnya juga bisa dicicil. Sampai singkat cerita, REKA pun akhirnya sampai di Pavilion Yubao. Tentunya Yu Hao dan Wang Dong langsung menunjukkan sebuah token agar diperbolehkan untuk masuk. Tapi di sana, ketika mereka masuk ke dalam, di luar sudah ada seseorang yang berpenampilan misterius yang sudah memantaunya. Sementara di dalam pavilionnya, mereka pun dijelaskan jika ingin membayar secara kredit, mereka bisa melapor dulu ke kasirnya untuk mengisi identitasnya. Alhasil mereka juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengisi formulir identitasnya masing-masing. Tapi tanpa diduga, ketika pelayan mengecek identitasnya, ia pun langsung mengatakan kalau jumlah kredit mereka sudah bisa mencapai 100 koin emas. Bahkan dengan usianya yang masih sangatlah muda, Wang Dong sudah mendapatkan peringkat tertinggi dan mendapatkan card berwarna ungu. Tak hanya Wang Dong untuk Yu Hao. Tanpa diduga, ia ternyata malah sudah dipromosikan menjadi tamu VIP di pavilionnya, di mana sebagai tamu VIP setiap tahunnya, Yu Hao berhak membawa satu harta di sini sesuka hati. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus antusias, apalagi Yu Hao mendapatkan card berwarna merah. Sampai Master Lin dari pavilion Dewa Laut pun muncul dan mengatakan kalau pavilion ini adalah milik Akademi Rex. Tentunya Yu Hao bisa mendapatkan card terbaik. Itu adalah keputusan dari Akademi. Oleh sebab itulah, ia pun menyuruh mereka untuk bersenang-senang dan memilih barang-barangnya. Sontak Yu Hao yang melihat Master Lin. Awalnya ia pun bertanya-tanya, apakah ia adalah guru di akademi? Tapi karena mereka sudah terlalu senang, mereka tak terlalu memperdulikannya dan mulai berkeliling di pavilion. Di sana, ternyata tak hanya Yu Hao dan Wang Dong, senior BP juga ada di sana. Bahkan senior Sansi yang tergila-gila oleh Jiang Nanan juga ada di sana. Bahkan ia sudah menyiapkan cincin untuk ayangnya itu. Ya kan, waduh. Tak hanya mereka saja, ternyata Jiang Nanan sendiri juga ada di sana. Alhasil senior Sansi yang memang tergila-gila, ia pun langsung menghampirinya. Tapi sebelum itu, senior Sansi juga mengatakan agar Ye dan Jiang diperbolehkan untuk bergabung dengan sekte Tan. Sontak latihan Men yang melihat tingkah Sansi ini, ia malah sangatlah kagum. Karena katanya, Sansi sama sepertinya yang merupakan orang setia. Sama halnya dengan Yu Hao mendengar kalau mereka ingin bergabung dengan sekte Tan. Ia pun sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata demi sekelas dengan Jiang, senior Sansi ini rela untuk tidak naik kelas. Ya lur ya waduh. Ini sih real budak cinta ya kan? Bahkan jika buka, karena ia sudah menjadi murid inti, seharusnya senior Sansi sudah dikeluarkan dari akademi. Yang pada akhirnya, senior babi pun juga berpamitan dan menyuruh mereka untuk bersenang-senang. Di sana Yu Hao dan Wang Dong melihat berbagai barang langka, yang salah satunya adalah tulang ROHS lengan kanan yang berusia 1000 tahun. Sontak Ulatihan Meng sendiri langsung menyarankan agar mereka mengambilnya. Apalagi tulang tersebut bisa menjadikan Bingbing lebih kuat, sekaligus titik membuka hati untuknya. Tapi sayangnya Bingbing tak peduli sama sekali. Sampai ketika mereka berkeliling, ada salah satu tulang ROH yang membuat Bingbing cukup tertarik. Yang ternyata, tulang ROH itu berasal dari Raja Naga Emas 10.000 tahun yang memiliki elemen cahaya dan api yang sangat cocok dengan Wang Dong. Tapi ketika melihat harganya yaitu 9,5 juta, mereka pun sangatlah kaget. Alhasil, karena tulangnya sangatlah cocok dengan Wang Dong, jadi Yu Hao pun berniat menukarkannya dengan card merahnya karena tadi. Memang Yu berhak membawa satu barang apapun setiap tahun sekali. Awalnya Wang Dong menolak akan hal itu.
karena memang ia lebih memilih membeli barang yang mampu saja. Tapi karena Yu Hao dan Xiao Xiao sudah memiliki satu tulang ROH, terlebih lagi, mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan ROH pelindung. Jadi Yu Hao tetap menyarankan agar Wang Dong mengambilnya. Alhasil Wang Dong pun juga tak keberatan sama sekali dan menjanjikan atas kebaikan Yu Hao ini, ia pasti akan membalasnya di masa depan. Bahkan ia mengatakan, karena ia masih memiliki beberapa uang tersisa, jadi ia juga akan mentraktir Yu Hao. Yang tanpa diduga, Kaisar Bingbing bilang agar Yu Hao membeli barang di stan ketiga dari pavilionnya, di mana barang itu adalah lampau 1000-an tahun. Yang pada akhirnya mereka pun membeli kedua barangnya tadi. Sementara untuk dekan Yan Ia pun menghampiri Mas Yo Tao dan mengatakan kalau Yu Hao benar-benar memiliki ROH elemen es yang ekstrim, di mana serangan yang ia terima di episode-episode awal dulu ternyata beneran dari kekuatan Yu Hao. Meskipun dekan Yan sendiri masih menaruh kecurigaan, karena memang pada saat itu Yu Hao masih berada di level 12 dan hanya memiliki satu cincin ROH saja. Tapi Xiao Tao yang mendengarnya, ia tak memperdulikan akan hal itu dan benar-benar sangatlah senang karena katanya dengan adanya Yuo, ia bisa terbebas dari siksaan api iblisnya. Bahkan, ia juga memiliki kesempatan untuk mengikuti turnamen Akademi Senior. Yang pada akhirnya ia pun langsung bergegas untuk menemui Yu Hao. Sekarang jelas, Dekan Yan yang melihatnya hanya mengatakan kalau sekarang Yu Hao sedang pergi ke acara harta karun. Sudahlah sementara untuk Yuo dan Wang Dong. Setelah berbelanja tadi, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi di sana, ketika kereta sudah tiba, mereka pun merasakan sesuatu yang sangat aneh, termasuk perubahan cuaca. Yang ternyata di dalam kereta, itu sudah ada sosok misterius yang memantau mereka tadi. Ya lur ya waduh. Tapi sayangnya, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya Xiao lagi-lagi menghampiri Yuo dan meminta sebuah bantuan. Tak hanya itu, untuk Yuo dan Wang Dong, mereka beneran dikejar oleh sosok misterius yang dicurigai sebagai pembunuh, yang mencoba menyerangnya. Alhasil mau tak mau mereka pun harus meladeninya. Tapi sayang kita harus menunggu sampai minggu depan.